Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Qala rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan video yang ke-6 untuk tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam dengan tema pembahasan yaitu adanya gerakan Islam yang ramah lingkungan itu mulai berkembang sebagai sebuah respon terhadap krisis ekonomi global. Nah, hal ini bagaimana isu ekologi yang dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Islam ditinjau dari perspektif teori konstruksi sosial. Menjawab penugasan yang ke-6, lebih dahulu saya mengupas ekologi secara definitif. Ekologi merupakan satu ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup atau manusia dalam hal ini dengan lingkungannya. Kemudian isu ekologi yang berkembang dalam gerakan Islam yang ramah lingkungan dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Islam dengan pendekatan teori konstruksi sosial. Nah, yang menekankan bahwa pengetahuan dan makna dapat dibentuk melalui interaksi sosial dalam konteks budaya tertentu. Dalam hal ini, sebagai contoh, pendidikan Islam tidak hanya menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara tekstual semata, namun juga mengkonstruksi pemahaman baru tentang hubungan manusia dengan alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual dan sosial. Nah, melalui proses eksternalisasi, nilai-nilai kepedulian lingkungan yang sesuai dengan ajaran Islam dapat diekspresikan dalam bentuk praktek dan kebijakan pendidikan yang konkret. Misalnya, pengajaran tentang khalifah di bumi, larangan merusak lingkungan, terus contoh lainnya pentingnya menjaga keseimbangan dari semua ciptaan Allah. Nah, selanjutnya tahap objektivasi terhadap tahap objektivasi yang terjadi ketika nilai-nilai tersebut menjadi bagian nyata dari kurikulum dan budaya sekolah, sehingga menjadi norma yang dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh warga pendidikan, baik guru maupun siswanya. Misalnya, pengintegrasian materi tentang ekologi Islam dalam pelajaran fikih, pelajaran akhlak, pelajaran sejarah Islam, serta penerapan kegiatan yang ramah lingkungan seperti penghijauan dan pengelolaan sampah berbasis nilai Islam. Nah, tahap internalisasi ini kemudian memastikan bahwa kesadaran dan perilaku peduli lingkungan ini dapat ditanamkan dalam diri setiap siswa atau dalam diri setiap peserta didik sebagai bagian dari identitas keislaman mereka, sehingga mereka bertindak sebagai agen perubahan yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Sebagai contoh, penerapan hadis at-thaharatu minal iman bukan sekedar jargon saja, tapi betul-betul dipraktekkan oleh semua warga sekolah, baik guru maupun siswanya. Nah, dengan demikian, perspektif teori konstruksi sosial, kurikulum pendidikan Islam dapat rekonstruksi secara dinamis untuk memasukkan isu ekologis sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama.
Hal ini tidak hanya memperkaya pemahaman keislaman semata, tetapi juga dapat membentuk kesadaran kolektif yang responsif terhadap krisis ekonomi global. Nah, sesuai dengan prinsip Islam tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi ini. Kemudian pendekatan ini juga menegaskan bahwa pengetahuan keislaman adalah produk interaksi sosial yang terus berkembang, sehingga pendidikan Islam dapat berperan aktif dalam membentuk masyarakat yang berwawasan, lingkungan, dan berakhlak mulia. Nah, demikian secara singkat pendapat yang saya sampaikan terkait dengan soal penugasan nomor 7 dari dosen Sosiologi Pendidikan Islam. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.